Pandeglang. Terus ini di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Bukan kali ini saja Anies Baswedan melakukan safari politik, kemudian mampir ke masjid. Ini tadi kalau tidak salah di Pandeglang, yang satu lagi kalau nggak salah di Bandung. Sebelum ini juga sudah pernah Anies Baswedan di Tasik dulu ya, terus di Masjid Baitur Rahman Aceh, yang kemudian menjadi kontroversi dan sampai dilaporkan ke Bawaslu. Tapi lagi-lagi bahwa argumentasinya, alasannya adalah karena ini belum masuk tahapan resmi kampanye politik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya karena memang undang-undangnya demikian, peraturannya demikian, mau apa lagi. Nah, dalam kondisi semacam ini, mestinya pemerintah daerah, kalau levelnya provinsi ya Pemprov lah ya, kalau levelnya kabupaten ya Pemkab gitu, membuat sebuah formula peraturan bagaimana untuk bisa menghentikan safari politik atau kegiatan-kegiatan berbau politik di arena masjid. Karena hal ini sangat berbahaya sekali, berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Karena masjid itu milik umum, milik umat Islam secara keseluruhan. Sehingga kalau kemudian digunakan oleh kepentingan politik kelompok tertentu semacam tadi ini, besok lagi ada kepentingan politik yang berbeda melakukan hal yang sama, itu potensi friksinya besar sekali. Mengapa? Pasti di antara jamaah akan saling tarik-menarik, saling mendukung dan mungkin saling menolak atas kehadiran tokoh-tokoh politik yang berbeda. Dan itulah mengapa kemudian undang-undang pemilu kita melarang masjid digunakan sebagai tempat kampanye politik. Karena berbahaya. Tidak hanya masjid ya, masjid, tempat ibadah,
agama lain ya, pura, gereja dan lain sebagainya. Tempat pendidikan, sekolah, kampus. Kemudian sarana fasilitas pemerintah, balai desa. Karena itu milik umum, milik publik. Gitu. Kalau kemudian digunakan untuk kepentingan politik, salah satu partai, salah satu kelompok, ini akan memicu friksi, akan memicu protes bagi kelompok-kelompok yang lain. Nah, substansinya kan itu. Substansinya adalah berbahaya, membahayakan keutuhan umat, membahayakan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Dilakukan pada saat masa kampanye ataupun tidak, sama-sama membahayakan. Nah, kalau takmirnya paham tentang hal ini, mestinya walaupun ini belum masuk pada tahapan kampanye politik, jangan dong. Kalau mau sholat, sholat saja. Jamaah saja. Tapi nggak usah ada yel-yel presiden. Hidup Anies. Ngapain begitu itu? Nah, ini PR besar saya kira bagi Pemkab atau Pemprov untuk mengatasi hal-hal demikian. Mengatasi hal-hal yang nyata-nyata sangat mengganggu kerukunan hidup beragama, mengganggu keutuhan umat. Kalau masjid konteksnya ya umat Islam. Kalau ini dibiarkan besok kelompok yang lain, pendukung Ganjar misalkan, atau pendukung Prabowo misalkan, di masjid yang sama, melakukan kegiatan yang sama, dibungkus sholat jamaah di situ. Tapi kemudian keluarnya di framing, di setting kegiatan dukungan masif kepada Pak Prabowo misalkan, kalau konteksnya Pak Prabowo. Kalau tadi konteksnya kan Anies. Pasti akan terjadi gesekan. Pasti akan terjadi disharmonisasi antara pengurus masjid dan jamaah masjid itu. Dan tentu hal itu tidak kita inginkan dan tidak kita kehendaki. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah berulang kali ini dilakukan oleh Anies menjadi perhatian bagi kita semuanya, khususnya para takmir masjid di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air. Karena saya percaya, saya yakin hal itu akan berulang pada waktu-waktu yang akan datang. Ketika itu dibiarkan, pasti akan berulang. Dan akan dijadikan modus. Karena pada saat itu, pada saat sholat jamaah, masa sudah berkumpul. Jadi ini kampanye tapi gratisan, polanya kan begini ini. Ya, sholat Jumat, sholat subuh kan, atau jamaah, sholat-sholat yang lain. Masa sudah berkumpul itu. Ini kan polanya begitu. Berbahaya lah. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi Pemkab dimanapun. Untuk mencegah hal-hal demikian. Kalau mau sholat jamaah, sholat aja. Nggak usah ada framing, nggak usah ada yel-yel presiden dan lain sebagainya. Kalau itu kemudian ada, setelah diperingatkan, tangkap pelakunya. Biar jerah dan tidak diulangi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.